Selamat bertemu kembali dengan kami dari Gelora Firman. Nama saya Sam. Kita akan terus mendalami topik atau seri pengetahuan tentang akhir zaman. Judul kita pada saat ini adalah masalah dengan konsep preterism. Tentunya kita sudah mempelajari konsep ini walaupun hanya disinggung sebentar saja pada video-video yang sebelumnya. Namun kita akan mendalami secara khusus pada saat ini tentang konsep tersebut. Konsep preterism ini, kalau kita lihat di Wikipedia, adalah sebuah konsep atau sebuah pemahaman yang mengartikan bahwa nubuatan-nubuatan dalam perjanjian baru ini sudah terjadi pada tahun 70 sesudah Masehi. Jadi misalnya Matius 24:6, Matius 24:13, Matius 24:27 itu semua mengacu kepada tahun 70 after dominion yang kalau kita analisa mereka mengatakan bahwa ini merupakan sebuah penghakiman Allah terhadap Yerusalem, penghakiman Allah terhadap bangsa Yahudi, atau penghakiman Allah terhadap bangsa Israel. Jadi tidak perlu repot-repot untuk menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali, tidak perlu repot-repot untuk mengartikan nubuatan-nubuatan buku Wahyu, oleh karena itu sudah terjadi masa lampau. Kita tidak perlu berharap lagi oleh karena tiket untuk menaiki kapal yang akan menuju ke kerajaan sorga sudah kedaluarsa. Artinya apa? Kapal sudah terlanjur berangkat dan tiket kita otomatis akan dibatalkan. Kalau kita lihat seorang pentolan daripada paham ini, Gary DeMar, dan bukunya yang berjudul The Last Days Madness, Obsession of the Modern Church, kita bisa baca di sini pernyataan populer yang tertulis ini adalah tidak alkitabiah istilah antikris ini untuk diaplikasikan pada saat ini ataupun pada masa yang akan datang. Oleh karena the proper konteksnya ini sudah terjadi pada tahun 70 sesudah Masehi ya. Kalau kita baca bukunya The Last Days Message, The Last Days Madness, dalam halaman 70 mereka mengatakan bahwa semua nubuatan Matius 24 sudah lewat. Di halaman 158 juga dikatakan bahwa tidak ada tanda-tanda di mana orang Kristen dapat melihat saat ini juga yang menunjukkan bahwa kedatangan Yesus di masa yang akan datang. Kalau saya tampilkan di sini gambar-gambar tentang kehancuran Yerusalem, Anda bisa tulis Destruction of Jerusalem di Google, dan saudara akan lihat gambar-gambar itu. Jadi inilah merupakan penggenapan daripada nubuatan. Apa sebetulnya fokus atau inti daripada paham preterism ini? Inti daripada paham preterism ini adalah menyangkut waktu, timingnya. Kalau saudara baca Yakub 5 ayat 8, 1 Petrus 4 ayat 7, Ibrani 10 ayat 37, Wahyu 1 ayat 3, dan Wahyu 22 ayat 20, semua ayat-ayat ini menampilkan kata-kata dekat. Sedikit lagi, tidak berapa lama lagi, sudah sangat dekat, cepat ya. Banyak khotbah-khotbah saat ini yang mengatakan bahwa ayat-ayat ini tidak lagi logik ya, artinya tidak masuk akal. Kenapa dikatakan cepat padahal Kristus tidak datang-datang? Nah, itulah sebetulnya salah satu faktor yang menyebabkan muncul daripada pemahaman preterism ini. Mereka mengatakan bahwa kata-kata itu sebetulnya pengertiannya adalah literal ya. Jadi kalau kita analisa lebih jauh, buku-buku perjanjian baru itu ditulis pada abad yang pertama. Dan kalau abad yang pertama buku ini dituliskan, otomatis pengertian literalnya adalah pada abad pertama itu juga. Jadi kalau dekat itu artinya dekat ya. Kalau sedikit lagi itu artinya sedikit lagi. Jadi mereka mengartikan bahwa Tuhan Allah sendiri tidak mau untuk menentukan waktu yang panjang, tidak bisa bahkan untuk menentukan sebuah nubuatan yang panjang. Jadi tidak ada istilahnya nubuatan yang berjarak 100 tahun, bahkan sampai 2000 tahun, itu tidak ada. Tidak ada masa depan dan tidak ada, ini yang paling penting, tidak ada lagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi kita ini sudah ketinggalan kapal ya. Saya tampilkan di sini nih gambar kapal Kambuna atau kapal Umsi nih. Sudah beli tiket tapi tidak bisa naik oleh karena kapalnya sendiri sudah berangkat sejak 2000 tahun yang lalu pada abad pertama. Apakah saudara percaya dengan paham seperti ini? Apa yang Alkitab katakan tentang paham seperti ini? Nah, ini yang paling penting yang akan kita jelaskan ya. Ya, kita buka website Alkitab.org dan kita buka Hagai. Ayat yang pertama, Hagai pasal 2 ayat yang ke-7. Itu saya sudah ketik dan sudah ditampilkan di sini. Kita tahu bahwa ini merupakan
Hagai ini hidup pada sekitar tahun 520 before Christ ya, sebelum Kristus. Dan kita tahu juga bahwa pada saat itu adalah pemerintahan Raja Darius. Jadi kira-kira ini setelah penjajahan bangsa Babylon ya. Dan orang Israel atau orang Yahudi pada waktu itu sudah pulang ke Yerusalem. Saudara bisa search sendiri ya, kapan ini Hagai, masukin dalam Google, saudara akan melihat timeline-nya. Saudara akan melihat sebetulnya di ayat-ayat awal kita bisa membaca kapan itu terjadi. Jadi kita baca ya, ayat yang ke-7, Hagai pasal 2. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi. Apa sebetulnya pengertian menggoncangkan? Ini sebetulnya mengacu kepada kata Yesus yang kedua kali. Jadi kalau kita ambil pengertian preterism, sedikit waktu lagi ya, sudah lihat sini ada sedikit waktu lagi, maka itu mereka akan artikan secara literal, bukan? Jadi otomatis itu akan berlaku pada saat itu, pada tahun 520 before Christ. Tapi apa itu benar? Tidak, bukan? Oleh karena kalau mengacu pada kedatangan Kristus yang kedua kali akan terjadi kegoncangan langit dan bumi, itu belum terjadi. Apakah peristiwa kehancuran Yerusalem yang sudah saya tunjukkan ini merupakan suatu peristiwa yang menggoncangkan langit dan bumi? Tidak, bukan? Itu ayat yang pertama yang akan saya berikan. Kemudian kita lihat kembali ayat yang kedua, terdapat di dalam Ibrani 12. Di Perjanjian Baru ya, Ibrani 12 ayatnya yang ke 21 sampai 26. Ayat 21 sampai 26. Kalau kita baca ini dari awal, kita bisa melihat konteks penulisan ini ya. Dan sangat mengerikan pemandangan itu Musa ya, waktu Musa mengambilkan dua loh batu, saudara ingat? Ada kilat yang menyambar, kemudian ada gemuruh, dan saudara bisa baca itu dalam buku Keluaran ya. Ayat 26, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan bumi saja, melainkan langit juga. Kalau saudara perhatikan, ya, tadi kita sudah baca buku Hagai pasal 2 ayat yang ke-7, dikatakan bahwa tidak lama lagi aku akan menggoncangkan langit, bumi, dan laut. Sebetulnya Rasul Paulus di sini, ini kitab Ibrani yang dituliskan oleh Rasul Paulus, dia mengutip dari Nabi Hagai itu tadi. Jadi di pasal 2 ayat yang ke-7 ya, satu kali lagi dia akan menggoncangkan bukan hanya bumi, sama. Jadi dia kutip dari Nabi Hagai. Artinya apa? Pengertian tidak lama lagi ini bukan saja hanya 500 tahun sesuai dengan pendapat dari preterism bahwa penggenapan nubuatan itu jadi pada tahun 70 sesudah Masehi. Tidak, tetapi itu akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi kalau kita hidup pada saat ini, itu belum terjadi. Akan terjadi masa yang akan datang. Otomatis pengertian dalam waktu dekat ini bukan literal, tetapi sudah berapa lama sampai dengan saat ini? Sekitar 2500 tahun dari sejak Nabi Hagai menubuatkan akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Sekarang kalau kita lihat lagi 2 Petrus 3 ayat 8 ya. 2 Petrus 3 ayat 8. Tetapi saudara-saudara yang kasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama dengan 1000 tahun dan 1000 tahun sama dengan satu hari. Jelas sekali bagi Tuhan satu hari itu 1000 tahun. 1000 tahun itulah satu hari. Jadi ini jelas-jelas menggagalkan teori preterism. Dan kita sudah buktikan di dalam buku Hagai dan buku Ibrani bahwa itu sudah gagal. Dan ini ayat yang ketiga yang jelas-jelas menggagalkan akan teori tersebut. Dan kalau saudara pelajari akan pasal
2 Petrus ini, saudara pelajari 2 Petrus pasal 3 ini, saudara juga akan melihat bagaimana kalimat-kalimat tentang secara global air bah itu datang dan membinasakan dunia ya. Ayat yang kelima kita bahas. Dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air. Artinya Rasul Paulus menunjukkan bahwa penghakiman Allah terjadi secara global. Kalau kita buka kembali pasal yang sama dan kita lihat ayat yang ke 13 ya, ayat yang 13 sebagai ayat penutup, ayat 13 ini. Ayat yang ke-14, 13 sampai ke-14. Ayat yang ke-12 ya, yaitu kamu yang menantikan pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Jadi kita lihat di sini bahwa itu belum terjadi. Oleh karena apa? Apakah pada tahun 70 langit itu binasa dalam api? Tidak. Apakah unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya? Tidak. Dan itu belum terjadi. Otomatis paham ini tidak bisa kita pegang oleh karena Alkitab tidak membuktikan hal itu. Kalau kita baca lagi sesuai ayat yang ke-14, saudara-saudara yang kekasih, ini merupakan pesan kami yang terakhir. Sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Jadi kalau kita sudah memahami dan mengerti bahwa konsep ini adalah konsep yang tidak didukung oleh Alkitabiah, melainkan Alkitab mengatakan bahwa kedatangan Kristus kedua kali itu masih ada di masa yang akan datang, kita harus hidup tak bercacat dan tak bernoda agar supaya kita bisa diselamatkan ketika Yesus datang pada kali yang kedua. Ini merupakan harapan kami, kiranya dengan penjelasan ini kita boleh mendapatkan pengertian yang benar dan membawa kita kepada Kristus lebih dekat lagi.